Assalamualaikum. Nama saya Sabila Hanifah Yusrina dengan NIM 1702755. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 keterampilan dasar mengajar dari mata kuliah pembelajaran mikro teaching. Pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan dasar, kemudian keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan yang terakhir keterampilan menulis. Keterampilan dasar mengajar. Menurut Suwarna dan kawan-kawan, tahun 2013, halaman 208, keterampilan dasar mengajar sangat penting dimiliki oleh seorang pengajar sebab pengajar memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Adapun menurut A.S. Klichman tahun 1991, keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang harus dimiliki guru, dosen, instruktur, atau widyayismara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dapat disimpulkan bahwasannya keterampilan dasar mengajar merupakan suatu kemampuan khusus yang harus dimiliki pendidik serta kemampuan guru memahami setiap yang akan diajarkan dan dapat menentukan kegiatan yang efektif dan profesional. Dasar mengajar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 2 kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar. Nah, yang pertama itu ada menguasai materi, di mana pendidik jika memiliki keterampilan dasar mengajar dapat menguasai materi yang akan diajarkan, kegiatannya sebagai target perkembangannya. Ketika pendidik dapat menguasai materi, maka dalam setiap pertanyaan yang diajukan pendidik mampu menjelaskannya dengan baik. Jadi, menguasai materi itu adalah suatu komponen yang harus dimiliki oleh pendidik. Di mana dalam mengajar itu kan mengajarkan gitu ya, mendidik anak siswa gitu. Maka pendidik harus menguasai materi yang akan dididik itu apa, dan pendidik harus memikirkan yang akan menjadi pertanyaan gitu, sehingga pendidik harus menyiapkan gitu setiap materinya dengan terperinci, kemudian juga menjelaskannya dengan secara sederhana. Yang kedua ada menguasai metode pembelajaran. Setelah menguasai suatu materi, maka pendidik harus mengenal metode apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tentunya dapat membuat anak berkembang dengan baik. Serta pendidik dalam menentukan metode pembelajarannya harus mengenal anak murid dengan baik. Dalam metode pembelajaran ini, guru harus melihat gitu kemampuan anak seperti apa gitu, apa yang disukai, apa yang lebih disukai oleh anak gitu dalam ketika kita mengajar. Contohnya, misalnya anak lebih suka metode bercerita, maka pendidik harus memikirkan metode bercerita apa yang dapat yang bersangkutan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya ada keterampilan membuka. Keterampilan membuka menurut Jamarah tahun 2010 halaman 138 sampai 139, di mana keterampilan membuka adalah perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. Dengan demikian, keterampilan membuka merupakan kemampuan pendidik dalam membuka pembelajaran yang membuat anak murid dapat memperhatikan dan mengikuti yang akan dilakukan pendidik. Nah, dapat disimpulkan keterampilan membuka itu adalah suatu kemampuan pendidik dalam menciptakan anak untuk siap belajar gitu. Di sini ada tujuan keterampilan membuka. Tujuan keterampilan membuka yang pertama ada memusatkan perhatian. Tentu ya, dalam membuka suatu pembelajaran, guru harus dapat memusatkan perhatian anak, agar anak itu bisa tahu gitu apa yang disampaikan, pesan apa yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian memberikan gambaran mengenai metode yang akan dilakukan. Jadi guru menjelaskan metode apa yang akan dilakukan. Misalnya kali ini
Bu Guru mau cerita tentang apa ya? Siapa yang tahu gitu. Selanjutnya, dalam tujuan keterampilan membuka ada melakukan apersepsi. Melakukan apersepsi itu adalah kegiatan yang akan dilakukan dengan yang telah dialami gitu, apa yang diketahui dengan anak. Misalnya bercerita mengenai kelinci dan monyet. Nah, di sini siapa yang sudah melihat kelinci? Kelinci warnanya apa ya? Dan seterusnya kayak gitu. Contohnya melakukan persepsi. Jadi ada tanya jawab mengenai dari pendidik dan dijawab oleh siswa. Kemudian membangkitkan motivasi. Pendidik harus membangkitkan motivasinya karena kan biasanya dalam kegiatan pembuka itu masih ada yang ngantuk atau masih ada yang belum menyiapkan mental tadi kan dari pengertian membuka, keterampilan membuka itu sendiri. Kemudian menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari gitu, misalnya nanti kita akan bercerita. Nah, setelah bercerita kita akan memasangkan gambar seperti itu. Kemudian di sini ada prinsip keterampilan membuka. Di sini ada bermakna pengajar harus memelihara kegiatan yang relevan dengan kompetensi. Jadi dalam kegiatan pembukaannya gitu harus relevan gitu dengan kompetensi apa yang akan dicapai gitu. Kemudian luas atau fleksibel agar susunan gagasan, ide atau konsep dapat mudah dipahami. Jadi dalam penyampaiannya itu harus mudah dipahami gitu. Dipahami anak gitu, apa yang akan dilakukan, kemudian juga konsepnya seperti apa. Antusias dan penuh kehangatan, agar siswa dapat merespon dari penyampaian pendidik yang hangat dan antusias. Pendidik harus lebih antusias dan penuh kehangatan gitu, agar anak merasa semangat dan nyaman tentunya. Di sini ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan menurut Brown tahun 1991 halaman 111, menjelaskan merupakan memberikan pengertian kepada orang lain. Dengan demikian, kemampuan menjelaskan merupakan pendidik memiliki kemampuan dalam memberikan suatu informasi yang mudah dipahami oleh siswa. Jadi, keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan bagi seorang pendidik atau kemampuan bagi seorang pendidik dalam menjelaskan suatu materi atau dalam memberikan suatu informasi kepada anak dengan mudah gitu, dengan mudah dan dapat mudah dipahami oleh anak. Di sini ada tujuan dari keterampilan menjelaskan, dapat membantu siswa memahami fakta, di mana siswa mampu memahami faktanya apa gitu dalam penjelasan ini. Misalnya ketika guru menanyakan, betul tidak ya kelinci itu warnanya putih? Nah, siswa harus memahami faktanya bahwa kelinci itu warnanya putih atau bukan ya gitu. Kemudian melibatkan siswa untuk berpikir. Pendidik harus melibatkan siswa untuk berpikir gitu. Dimana ketika pendidik bertanya mengenai betul tidak ya kelinci itu berwarna putih gitu. Nah, anak berpikir gitu, apakah kelinci warnanya putih? Tapi aku pernah lihat kelinci warnanya coklat gitu. Nah, jadi anak berpikir dari pengalaman apa yang pernah dialami oleh anak dalam melihat kelinci. Selanjutnya, memperkuat struktur kognitif dan penguasaan kompetensi yang harus dikuasai. Nah, apa saja yang harus dikuasai, kompetensi yang harus dikuasai oleh anak itu. Pendidik harus harus menjelaskan suatu informasi itu sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh anak. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan, di mana ada pembawa pesan. Pembawa pesan di sini adalah seorang pendidik. Bagaimana menjelaskannya seorang pendidik dengan dapat mudah dipahami oleh anak. Dan isi pesannya dalam pendidik memikirkan isi pesan yang ingin disampaikan kepada siswanya. Kemudian ada media dan alat. Media yang ingin digunakan oleh pendidik itu apa agar anak dapat mudah memahami apa yang dijelaskan oleh pendidik. Kemudian alatnya apa gitu alatnya apa agar memudahkan dalam menjelaskan. Kemudian penerima pesan. Penerima pesan ini di sini adalah siswa.
ketika pendidik menjadi pembawa pesan, maka harus ada penerima pesannya. Penerima pesannya adalah siswa. Pendidik dan siswa sangat penting dalam komponen kemampuan menjelaskan, di mana pendidik menjelaskan suatu informasi dan penerima adalah yang menerima suatu informasinya. Selanjutnya ada prinsip keterampilan menjelaskan. Ada bermakna bagi siswa. Tentunya dalam menjelaskan pasti harus ada maknanya gitu. Makna dari yang dijelaskan oleh pendidik itu apa? Kemudian sesuai dengan karakteristik dan kemampuan pengajar. Kemudian relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dipelajari. Selanjutnya ada sesuai dengan pengalaman dan kemampuan siswa. Memotivasi dan memusatkan perhatian siswa. Cara menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Membuat variasi dalam gaya mengajar. Membuat variasi dalam mengajar itu, dalam gaya mengajar itu apa sih ya? Variasi dalam menjelaskannya gitu. Enggak hanya kelinci adalah binatang yang berkaki 4 ya. Tahu nggak anak-anak berkaki 4 binatang itu kelinci? Tahu nggak kelinci? Siapa yang tahu kelinci? Iya. Ya, warnanya apa aja. Nah, kalau kayak gitu kan monoton. Jadi anak tidak memperhatikan kalau seperti itu. Jadi mencari perhatian lah, pendidik mencari perhatian seorang anak. Jadi membuat gaya dalam mengajarnya. Gitu. Gaya dalam mengajarnya itu mau menyenangkan atau seperti apa? Gitu. Sistematik, membuat tata urutan sajian dalam berbagai bentuk. Tentunya berurutan ya dalam menjelaskan, misalnya kali ini penjelasan dulu, bercerita dulu, baru nanti memasangkan gambar kelinci ke papan yang sudah ada gambar kelincinya, atau menggambar kelinci, mewarnai kelinci gitu. Yang terakhir ini ada keterampilan menutup. Keterampilan menutup pengertiannya adalah pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran secara teknis kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengakhiri kegiatan. Jadi, pendidik harus memiliki kemampuan gitu dalam menutupnya agar anak itu dapat memahami kegiatan apa sih yang telah terjadi. Secara teknis, keterampilan menutup ini kemampuan seorang pendidik dalam mengakhiri kegiatan. Kemudian di sini ada tujuan dari keterampilan menutup. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa, di mana pendidik mengetahui apa saja yang memang terserap oleh anak dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan gitu. Dan mengetahui tingkat keberhasilan pendidik, di mana apakah berhasil dalam metode bercerita ini, mengetahui tingkat keberhasilan dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian ada menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan di hari berikutnya. Nah, pendidik harus memberitahu apa yang akan dilaksanakan besok. Misalnya, besok kita akan jalan-jalan melihat kelinci. Selanjutnya ada prinsip keterampilan menutup. Sama ya prinsipnya dengan keterampilan membuka, itu bermakna, kemudian berurutan berkesinambungan. Ya, berurutan dalam kegiatan pembelajarannya, membuka dulu, kemudian menjelaskan, kemudian berkesinambungan, berkaitan dengan pembukaan, dengan penjelasannya. Gitu. Dari kegiatan pembukanya misalnya, kita akan bercerita tentang kelinci ya, nah nanti di penjelasannya, menceritakan tentang kelinci, itu bercerita tentang kelinci. Kemudian luas atau fleksibel, kemudian antusias penuh kehangatan, ya sama halnya dengan keterampilan membuka. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan, kesalahan ada pada diri saya, dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa like ya.